92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Palembang. Siang hari ini pendengar, kita di siaran yang sangat spesial untuk hari ini. Tentunya tentang pengarusutamaan gender, KDRT yang terselubung dalam rumah tangga, bersama saya Dela Wawi. Hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tentunya di studio Dela nggak sendiri untuk siang hari ini ya. Sudah hadir bersama kami kedua narasumber yang cantik-cantik, yang akan memberikan sosialisasi kepada seluruh perempuan ataupun seluruh yang mendengarkan Pro 1 untuk pagi menjelang siang ini, bersama Ketua 2 Alvin Sumsel. Ini Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga, ada Ibu Rosdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosdiana. Yang cantik. Amin, sama-sama cantik ya Bu. Sehat Bu Rosdiana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Selain Ketua 2 Alvin Sumsel, ini bagian Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga, hadir juga bersama kami Ketua Rumah Cinta Alvin, ada Ibu Fiona Suhaibatul. Assalamualaikum Bu Fiona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Bu Fiona? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hadir. Ini dua-duanya udah siap ya, memberikan sosialisasi juga edukasi kepada pendengar kita ini mengenai tentang KDRT yang terselubung dalam rumah tangga. Tapi sebelum kita berbicara mengenai KDRT yang terselubung dalam rumah tangga, kita kenalan dulu dong bersama Ketua 2 Alvin Sumsel. Mungkin dari sebagian kita sudah ada yang mengetahui tentang Alvin, ada juga yang mungkin masih awam. Bu Rosdiana mungkin sebagai Ketua 2 bisa memberikan sedikit perkenalan dulu, Alvin itu apa Bu Rosdiana? Oke, Mbak Dela, terima kasih. Jadi Alvin itu adalah aliansi Perempuan Peduli Indonesia yang gunanya kita akan mewadahi perempuan yang butuh pertolongan kita, terutama masalah KDRT dan lain sebagainya. Dan kami berharap bahwa kehadiran Alvin dapat membantu seluruh perempuan Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Tapi Mbak Dela, Alvin itu sudah hadir di seluruh Indonesia dan bisa dihubungin kita apabila Anda merasa terjadi pada ibu atau teman atau sejawat yang merasa bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga, yang akan kita bicara ada kekerasan rumah tangga yang terselubung, maka kita siap untuk membantu dan mendampingi sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Oke, ini sudah di Sumatera Selatan sendiri untuk Alvin sendiri sudah berapa lama nih Bu? Kira-kira kalau nggak salah ya Mbak Dela ya, kita berjalan sudah 3-5 tahunan gitu. Lumayan ya, udah lama ya. Betul. Oke, ini paling banyak yang mungkin yang didapatkan dari Alvin ini kebanyakan kasus-kasus apa aja nih Bu? Kasus rumah tangga yang sudah kita berusaha dampingi dan alhamdulillah dapat kita selesaikan Mbak Dela sesuai dengan kemampuan kita. Tapi alhamdulillah juga pendampingan ya Bu ya? Pendampingan tidak sampai ke hukum, tapi bisa kita bicarakan bersama, kita bisa sepakatin bersama sehingga kedua belah pihak bisa berdamai gitu. Sambil kita memberikan keterangan-keterangan yang dapat, mungkin ilmu itu belum mereka dapatkan. Setelah kita dampingi, mereka mengerti. Oke, jadi pendampingan seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, visi misi dari Alvin Sumsel ini sejauh ini apa aja nih Bu Rosdiana? Jadi visi misinya adalah perekat persaudaraan yang berkontribusi dalam membangun Indonesia yang bermartabat, berbasis nilai agama dan budaya. Begitu Mbak Dea. Oke, jadi ini semuanya ini adalah demi kebaikan untuk wanita, perempuan ataupun pendengar kita yang sedang mendengarkan apabila mendapatkan sebuah kekerasan dalam rumah tangga Bu Rosdiana ya. Iya, betul Baik. Sekali. Nah, tadi kalau bersama Ketua 2 Alvin Sumsel, kita ke Rumah Cinta dulu. Nah, ini ke Rumah Cinta Alvin, Bu Fiona ya sebagai ketua. Kalau Rumah Cinta Alvin sendiri kapan nih terbentuknya? Baru ya, kalau Rumah Cinta Alvin itu baru setahun terakhir ini. Jadi Rumah Cinta Alvin ini lahir sebagai anaknya dari Alvin lah. Oke. Ya. Jadi lahir dari Alvinnya untuk lebih dia fokusnya ke anak-anak sama orang tua juga, kepada ibu-ibu biasanya kebanyakan. Ya, apapun yang terjadi di dalam keluarga, lebih kepada basisnya baik itu tentang pembelajaran anak-anak, fokusnya atau kepada permasalahan rumah tangga baik yang
umum maupun yang lebih spesifik. Biasanya kan mereka itu lebih susah untuk speak up ya. Betul. Ya, Membuka malu. ya. Nah, kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga untuk yang fobia-fobia itu. Ya, ada kadang-kadang mereka mempunyai ketakutan tersendiri. Banyak macamnya ya. Ya. Nah, dan itu perlu kita melakukan pendekatan sedini mungkin. Kadang-kadang anak-anak yang introvert seperti itu yang dinilai sama orang tuanya dia susah belajar, susah fokus, susah untuk berinteraksi, padahal ya kecerdasan anak itu, baik lagi kita mau menyadarkan ibu-ibu dan para orang tua lainnya bahwa kecerdasan anak ini tidak terpaku pada ranking sebenarnya kan. Kecerdasan itu luas, ada kecerdasan tentang musikal, tentang seni dan sebagainya, ada tentang akademik komunikasi. ya. Jadi tidak cenderung harus ranking baru dikatakan pinter. Kan kadang kita masih berpola seperti itu ya, kayak zaman dulu kan seperti itu. Kalau nggak ranking masuk 10 besar tidak dinilai tidak pintar, ya kan? Betul. Baik, bisa dikatakan berarti Alvin ini bukan hanya untuk seorang ibu atau perempuan, tapi anak-anak juga Iya, gitu ya. betul. Oke, nah tadi kita sudah kenalan dengan Rumah Cinta dan tentang Alvin juga. Kalau boleh tahu ini untuk Rumah Cintanya sendiri base camp ya kalau bisa dikatakan, atau kantornya nih Bu di mana? Di Kalidoni. Oh, di daerah Jalan Kalidoni. Pasundan. Berarti semua masyarakat bisa dikatakan di Sumatera Selatan juga bisa mengadu, berarti gitu ya, bisa. atau juga menyampaikan ke Alvin ya Bu ya, betul, apabila betul, mereka mendapatkan sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Baik, ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, siang hari ini ya, KDRT yang terselubung dalam rumah tangga. Pendengar, siaran ini dapat Anda saksikan dan dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store. Anda juga bisa mendengarkan melalui via streaming kami di rri.co.id. Nanti ingin bergabung bersama Bu Rosdiana, Ibu Fiona juga di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. KDRT yang terselubung ya Bu ya. Mungkin Bu Rosdiana bisa menjelaskan, dari sebagian kita kan taunya KDRT itu adalah kekerasan fisik ya Bu ya. betul. Tapi ternyata ada yang terselubung juga. Apa sih Bu sebenarnya? Jadi begini Mbak Della, kadang-kadang KDRT fisik itu lebih nyata Mbak, karena dia meninggalkan bekas. Tetapi kalau untuk yang KDRT terselubung, si korban tidak menyadari, bahkan pelaku pun kadang tidak menyadari gitu ya. Tapi ini juga dapat kita maklumi karena bisa jadi mereka pengetahuan yang terbatas, begitu kira-kira Mbak Fiona ya, sehingga yang melakukan dan yang diperlakukan itu tidak menyadari. Jadi KDRT yang terselubung itu lebih mendekati kepada kekerasan verbal, Non fisik. ya, non fisik gitu Mbak Della. Baik, kalau misalnya non fisik sendiri, kalau kebanyakan kan dari yang Ibu sampaikan mereka tuh tidak menyadari. Tidak menyadari. Sebenarnya KDRT terselubung tuh sebenarnya kita merasakan tapi kita tidak menyadari. Tidak menyadari, Dan betul. kebanyakan dari kita sebagai istri ataupun perempuan ini merasa kalau misalnya kayak kita tuh punya suami atau punya pasangan tapi tidak merasakan keberadaan mereka gitu ya. Kehadirannya. Iya, kadang kalau misalnya sibuk kerja sudah full di rumah main handphone, Iya. tidak peduli apa kegiatan istri gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk bentuk-bentuk dari KDRT terselubung ini apa nih? Mungkin Bu Fiona bisa menjelaskan juga Bu Fiona. Iya, jadi kita bagi ya kekerasan yang namanya KDRT terselubung ini dibagi atas beberapa kategori. Jadi ada kekerasan psikologis, yaitu emosional ya, meliputi tentang manipulasi perilaku ya terhadap korban, gaslighting ya, merendahkan atau menghina dengan kalimat-kalimat misalnya mengejek, mengkritik yang terlalu berlebihan. Termasuk KDRT juga itu ya Bu ya? Ya, intimidasi atau isolasi, membatasi interaksi korban, nggak boleh berteman sama si A, nggak boleh berkomunikasi dengan si B, atau menutup akses sosial. Iya. Terus pengendalian yang berlebihan ya terhadap kehidupan korban ya, mulai dari keuangan, pakaian segala macam. Ya,
Kemudian kekerasan ini juga ada yang tadi fisiologi, emosional, kemudian kekerasan ekonomi, finansial. Nah, ini dalam segi mengontrol keuangan, terus pencegahan dia bekerja, dia nggak boleh kerja di luar, misalnya seperti itu. Gitu Itu kan ya. termasuk kekerasan sebenarnya kalau tidak diucapkan, dibahas dari awal ya. Membuat utang misalnya, ada orang-orang yang biasa berhutang. Nah, ini juga menjadi faktor ya. Jadi tanpa sepengetahuan pasangannya dia melakukan hutang. Nah, itu kan itu bisa menyebabkan hal yang sangat prinsip ya di dalam keluarga. Kemudian kekerasan verbal, mencaci maki, ancaman, silent treatment. Nah, ini Ya, silent treatment yang ini lagi sering ya. Yang lagi sering nih kayak artis ya, ada Iya, yang banyak. Feby Marcel Iya. akhirnya diam Udah capek, suaminya kaget akhirnya kan kenapa tiba-tiba diminta cerai, kenapa tiba-tiba dia memutuskan untuk berpisah. Ternyata sekian tahun ini dia Ngerasa merasa sendiri. sendiri, didiamin, dipikir suaminya, istrinya diem ya nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah. Padahal ternyata GERD-nya dia masuk rumah sakitnya bolak-balik itu gara-gara nahan, jadinya jadi penyakit. Akhirnya dia udah nggak sanggup pisah. Itu kaget juga kita kan biasanya. Nah, yang verbal seperti itu. Kemudian kekerasan sosial, penyebaran rumor ya. Seperti cerita bohong. Nah, cerita bohong ini biasanya kalau kita berhadapan dengan pasangan yang NPD, Betul, maaf ya, yang lagi narcissistic ini disorders, Nggak ya. ngerasa bersalah ya Bu ya. Jadi ada yang sabotase hubungan juga. Kita punya teman dan akhirnya kita pisah sama teman, misalnya nggak boleh berteman sama si A dengan alasan berbagai macam, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kalau kita tidak sadari tanda-tanda KDRT terselubung ini, kalau nggak disadari mental yang kemakan. Betul. Ya Sakit kan? tadi yang GERD tadi, Sakit, asam GERD lah, lambung. asam lambung pusing nggak hilang-hilang. Ke dokter bilang nggak ada sakit apa-apa, tapi sakit, ya kan? Nah, ya yang seperti ini nih harus disadari. Bukan kita mau minta ibu-ibu pada berontak sama Suami, suaminya, enggak. ya. Maksudnya Betul. tuh kita saling lah. Kalau memang ada, kita merasa sendiri ada, oh ya kayaknya ciri-ciri yang dimaksud ada nih di keluarga saya. Ayo kita cepat-cepat sadar, Speak up, ya. cepat-cepat kita obrolin gitu loh. Jadi kita ngobrol itu bisa mulai lagi, mungkin karena gadget sekarang ini memisahkan kita ya. Ya. Jadi lebih interaksinya kurang, yang selama ini kurang. Coba adakan waktu, entah itu habis makan malam, entah apa, ngobrol dari hati ke hati. Ya, tidak bersama anak-anak, berdua saja. Kapan sih terakhir kita ngomong intens? Ngomong yang benar dari hati ke hati. Komunikasinya tuh benar nyambung gitu loh. Nah, kadang-kadang kan iya, balik lagi suami ngerasa aku udah capek aku udah kerja, udah nyiapin bekal, pokoknya sebulan ada, yang penting udah selesai. Kadang-kadang seperti itu ya, apalagi yang patriotik ya. Betul. Nah, itu ya. Itu kalau yang patriotik saya ya kasihan loh sama istrinya, semuanya jadi kayak superwoman ya. Ya. Apa-apa sendiri Sendiri, ya Bu Apa-apa ya. sendiri, apa-apa sendiri gitu loh. Dan harus bisa ya Mbak Piona ya, selagi dituntut belum masuk ya. rumah sakit, belum ada infus, kayaknya Iya, masih bisa aja gitu. betul. Kita kadang-kadang sakit pun di rumah, sakit pusing sedikit, ini masih Ngeluh tetap aja kerja. ngeluh aja nggak bisa di Nggak mana bisa. buat ngeluh ya. Tetap aja, tetap anak-anak tetap mau makan, tetap harus Makan, masak. suami harus dia siapkan makannya gitu. Jadi kita nggak boleh sakit kayaknya ya. Nah itu, jadi ayolah para bapak-bapak terutama lebih care lah. Ya. Jangan sampai terhadap nanti pasangan ya. setelah kehilangan baru merasakan. Merasakan. Judul lagu tuh Mbak Piona ya. Tapi kalau misalnya mereka yang ngerasa kalau yang benar ya, kalau pada saat mereka kehilangan baru menyadari. Tapi bagaimana kalau mereka yang mendapatkan pasangan NVD nih Bu? Kebanyakan kan mereka ngerasa ya mereka selalu benar gitu, tapi pasangannya ini istrinya yang nggak benar, merawat anaknya nggak benar, balik lagi pola asuh dari istrinya sendiri. Tapi kalau untuk tanda-tanda KDRT terselubung, tadi bisa disampaikan mungkin mereka yang ngerasa sendirian gitu ya. Ada tanda-tanda lain nggak sih Bu yang mungkin bisa didapatkan? Oh, saya ini mendapatkan KDRT terselubung. Iya, tanda-tanda KDRT terselubung itu lihat aja perubahan dari perilaku
korban ya. Apakah tadinya ceria terus murung gitu, menutup tadinya diri. banyak bicara, bersosialisasi, sekarang sudah lebih introvert gitu kan. Terus mungkin rasa bersalah yang tidak beralasan gara-gara yang kayak NPD tadi. Iya. Jadi kita bertanya-tanya sendiri kadang-kadang ke diri kita, apa benar saya yang salah? Apa benar saya nggak benar ngedidik anak? Apa benar saya nggak boleh ini, benar Nggak boleh ngeluh itu, gitu nggak ya? boleh ngeluh? Apa? Nah akhirnya yang nangis sendiri, yang baby blues segala macam itu karena kurang support tadi kan. Nah terus ada lagi yang ketergantungan berlebihan dengan suami, itulah makanya katanya tuh nggak boleh terlalu ketergantungan ya. Jadi kadang-kadang apa-apa tuh nggak bisa, misalnya kayak ngurusin apa ganti gas lah, apalah gitu kan. Padahal sebenarnya ya memang kalau ada suami apa salahnya Betul. gitu kan. Hal-hal yang berat seperti kayak galon gitu kan itu kan nggak boleh juga untuk ngangkat-ngangkat yang berat-berat sebenarnya. Istri itu karena apalagi habis melahirkan dan lain-lain, karena abdomen kita masih baru melahirkan misalnya kan gitu, perutnya masih belum stabil. Nah kadang-kadang suami ngelihat kita serba bisa, akhirnya itulah diri ya. Jadi makanya dalam tanda kutip kalau di dalam psikologi itu diminta tuh istri-istri itu jangan terlalu mandiri. Kalau terlalu mandiri otomatis nanti hilang lembutnya, hilang kewanitaannya. Rasa Karena dia keibuannya. ngerasa rasa keibuan, karena dia ngerasa udahlah aku sudah bisa sendiri semua. Nah kadang-kadang suami ngerasa udahlah istriku udah independent woman, bisa semua gitu kan. Nah, ini yang serba salah. Kita sebagai perempuan disuruh mandiri, menjadi independent woman, salah. Di saat kita harus terpaku sama seorang suami, itu juga salah. Dari pandangan Bu Rosdiana dulu ya, seberapa penting sih seorang perempuan bisa dikatakan mereka harus mandiri, baik dari perekonomian, mereka kerja, dan mereka juga bisa memposisikan mereka pada saat di kantor, tapi beda lagi diposisikan pada saat di rumah sebagai ibu dan istri. Seperti apa pandangan Bu Rosdiana? Menurut saya Mbak Del, bahwa kemandirian seorang ibu, seorang perempuan itu penting Mbak Del. Pertama kita lihat dulu untuk mempertahankan diri gitu ya. Nah tapi kita nih harus tahu juga peran kita gitu. Peran kita sebagai ibu, bahwasanya memang kita harus serba bisa, tetapi kita jangan tinggalkan bahwa kita punya suami yang sebenarnya bisa memegang peran yang kita lakukan gitu ya. Jadi menurut saya, jadi perempuan itu sedang-sedang aja mandirinya. Jangan terlalu mandiri banget. Itu nggak bagus juga buat kita gitu. Nah ini butuh ilmu Mbak Dela, butuh belajar. Bahwasanya perempuan itu meskipun mandiri, dia harus tahu batas-batasnya gitu. Memposisikan diri ya. Kecuali itu dalam keadaan genting. Boleh kita menjadi superwoman gitu. Kalau memang suami kita tidak berada di tempat. Tapi kalau misalnya suami kita pada saat itu ada pada waktu libur, boleh dong kita minta bantuan. Tolong Pak, angkatin galonnya dari mobil ke dapur. Boleh dong Pak, ituin gasnya, dipasangi gas. Menurut saya hal-hal yang penting seperti itu. Suami juga butuh kasih ruang gitu. Suami juga dibutuhkan loh. Dia merasa kok aku nggak dibutuhkan ya. Padahal suami itu merasa berharga ketika dia dibutuhkan gitu Mbak Dela. Tapi kalau untuk dari segi pekerjaan seorang istri atau perempuan, seberapa penting mereka harus bekerja gitu, mencari bisa dikatakan perekonomian lah Bu? Penting juga Mbak Dela, penting juga. Asal dia tidak melupakan hakikatnya sebagai kodratnya ibu, gitu ya. Perlu itu Mbak Dela untuk zaman sekarang ini, perekonomian yang begitu berkembang. Betul. Ya, kebutuhan yang begitu maju gitu, dan harga-harga yang mulai tinggi. Menurut saya tidak semua suami bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah pada titik ini seorang perempuan harus bisa beraksi dong Mbak. Dengan jalan itu tadi, jangan meninggalkan perannya sebagai seorang ibu. Artinya dia harus punya ruang untuk suami, harus punya ruang untuk anaknya, sehingga peran-peran itu tidak kosong gitu Mbak. Tapi kita memang butuh kemandirian untuk perekonomian, itu butuh Mbak. Karena suami kita tidak selamanya mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Artinya begini, kemandirian itu cukup untuk kebutuhan kita juga, itu sudah lumayan gitu. Sekarang kan banyak Mbak pekerjaan perempuan yang bisa dilakukan dari rumah. Betul. Ya misalnya berjualan online, menjadi konten kreator gitu. Banyak sekali ruang-ruang itu gitu. Begitu kira-kira Mbak. Kalau dari Bu Fiona sendiri, misalnya kalau seandainya kita tadi perempuan yang memang
biasa bekerja ya Bu Fiona ya. Ini pada saat sudah menikah dijanjikan kamu nggak usah kerja, biar aku yang kerja. Biar dijanjikan kamu di rumah aja, nanti perekonomian sang suami yang memenuhi. Tapi pada saat pelaksanaannya itu tidak sesuai harapan. Malah sang istri dianggap merepotkan, menjadi beban suami karena ya tadi, karena nggak kerja, nggak penghasilan. Kalau dari Bu Fiona, seberapa penting juga nih seorang perempuan atau wanita dalam rumah tangga untuk bekerja? Ya, kalau kasusnya seperti itu baiknya dibicarakan ulang ya. Dibicarakan ulang bagaimana, apakah sesuai dengan statement awal atau kita akan merubah. Kalau merubah berarti si perempuan, istrinya ini harus mencari solusi terhadap dirinya, bahwa ini itu tadi, sadar dulu apakah dia mau diperlakukan seperti itu terus, kekerasan verbal seperti itu, atau dia mau keluar dari situasi itu. Kalau dia mau keluar dari situasi itu berarti harus dimusyawarahkan. Kalau tidak bisa lagi dimusyawarahkan dengan suaminya, libatkan keluarga. Ya, jadi libatkan keluarga, musyawarah, jalan keluarnya seperti apa? Apakah dia nanti harus bekerja atau dia bekerja dari rumah, yang kata Bu Rosdiana tadi, kan banyak hal sekarang ini yang bisa dikerjakan dari rumah gitu. Mungkin itu jadi win-win solution. Karena memang sebaiknya yaitu tadi tidak terlalu bergantung, karena kan kita nggak tahu ya, sekarang ini nih, masa-masa sekarang ini nggak bisa dipastiin ya, bisa diprediksi ya, Bu prediksi. Fiona. Jadi ada PHK tiba-tiba, ada pengurangan segala macam, ada gaji yang tertunda, apalagi yang outsourcing ya. Banyak pengaduan ke saya yang outsourcing sekarang ini. Ya, karena gara-gara ada undang-undang outsourcing ini jadi semena-mena. Jadi terlambat, gajinya 3 bulan belum dibayar, 4 bulan belum dibayar. Padahal hidup harus terus berjalan ya. Nah, daripada menghindari hutang dan sebagainya, lebih baik istrinya ya berkaryalah gitu kan. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ya Bu ya, dari Ibu EN di Kalidoni. Mau bertanya, bagaimana mengatasi KDRT terselubung dalam rumah tangga nonverbal, khususnya terhadap anak, di mana kondisi keluarga saat ini tidak stabil, khususnya dalam segi ekonomi. Mungkin Bu Rosdiana dulu boleh menjelaskan, Bu. Menurut saya kita bicara dulu dari hati ke hati, Mbak Dela ya. Artinya kita kalau itu dengan anak, artinya kita pasang dulu rasa sayangnya kita gitu. Karena kalau kita menegurnya dari hati dengan rasa sayang yang penuh dan ikhlas, mungkin anak bisa mendengar ya. Artinya begini, setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak ataupun oleh orang tuanya atau ibu, semoga kita cepat menyadarinya, Mbak. Karena kadang-kadang kita memperlakukan anak itu kadang-kadang tidak sesuai dengan dengan keadaan, keinginan sang anak gitu. Dan pula ini juga butuh ilmu lagi, Mbak Fiona, Mbak Dela ya. Karena kalau kita itu berbicara ke anak itu jangan keras gitu. Usahakan dengan lemah lembut, dengan waktu yang tepat gitu. Artinya kita panggil dulu anaknya, kita ajak dulu main, kita ajak dulu dia bicara apa maunya dia dengan kita dan apa maunya kita dengan anak kita. Itu bisa loh dibicarakan. Kadang-kadang kita anggap anak itu anak kecil, padahal ada hal-hal yang sangat mengejutkan yang kita dapatkan dari anak gitu. Kalau kita bicaranya benar-benar tanpa emosi gitu. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita sangka anak mampu untuk mengungkapkan gitu ya. Jadi menurut saya kasih sayang, pengawasan gitu ya, Mbak. Terus berusaha untuk tetap berada di samping anak gitu. Berusaha untuk mendampingi gitu ya. Ini memang agak kesulitan kalau itu untuk ibu yang bekerja gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha begitu, Mbak. Itu aja gitu. Baik, kita kembali lagi tentang kekerasan lah ya. KDRT terselubung tadi yang paling sekarang lagi naik-naik itu memang sedang pembicarakan silent treatment tadi ya Bu ya, di mana istri ini merasa sendiri padahal punya suami tapi sendiri gitu. Nah, kalau seandainya nih Bu ya, kalau seandainya ada kasus di mana suami lebih berpihak kepada keluarganya sendiri daripada istri, atau lebih mendengarkan kata orang tuanya sendiri, itu termasuk kekerasan juga nggak sih Bu? Ya, termasuk itu ya? termasuk kekerasan. Betul, makanya kekerasan. Sampai di filmin ya, ipar adalah maut, tua adalah maut, ya kan? Ya, kembali lagi kalau kita sudah berkeluarga,
prinsip dasarnya itu kita memang itulah Islam tuh benar ya, harus pisah, harus pisah rumah. Karena sebagaimanapun istana mertua, ya betul. ya, Betul, tetap Mbak. pasti akan ada intrik-intrik di dalamnya itu yang jadinya kasihan istrinya jadi makan hati gitu. Jadi sebaiknya itulah yang saya bahas sebelumnya, yang pernah dulu saya bahas tentang bagaimana berumah tangga yang baik itu. Sebaiknya saya juga masih belajar ya. Jadi sebaiknya itu saat masa penjajakan itu, itulah hal-hal prinsip yang perlu dibicarakan. Kalau kita menikah, kita akan tinggal di mana? Ya. Keuangan kita seperti apa? Cara mendidik anak seperti apa? Ya, jangan cuma jalan-jalan makan, balik nonton gitu doang Ya, kan. betul. Hal-hal prinsipnya tidak dibicarakan. Ketika sudah menikah, mulai deh tuh mental kena ya, kena mental. Setahun 2 tahun bubar barisan, ya kan? Nah, jadi lebih ditanamkan seperti itu. Kita juga ke anak-anak kita, mulai dari mereka yang udah akhir balik, mungkin kita udah kasih input seperti itu, bahwa pengertian bahwa bertujuan untuk berkeluarga tuh seperti apa, sakinah mawaddah warahmah antil jannah tuh seperti apa cara mendapatkannya. Ada step-stepnya, Betul. nggak bisa ya tahap-tahapnya yang harus dilalui. Jadi orang banyak kan mikirnya kalau ngomongin film princess zaman dulu kan kayaknya happy ending banget ya. Gitu Oh, begitu sudah Nggak ada menikah masalah. dia akan bahagia Iya. selamanya. Padahal begitu Anda setelah hijab kabul, yaitu selamat bergabung di dunia yang berbeda nih, Iya. dunia sesungguhnya nih, dunia Baik. baru. Makanya disebut selamat menempuh hidup baru, memang hidup yang baru. Betul. Ya. Baru ketemu nih, baru nih nanti keluar aslinya kayak apa, ya kan? Yang tadinya ngomongnya istilahnya apa, kalau kesandung kenapa sayang batunya dimarahin, berikutnya mata lo kemana. Iya, betul. Udah berubah ya, Bu ya. Udah berubah. Iya. Jadi ya itu perlu penjajakan itu, kita harus mengerti banget, kita harus tahu dulu, oh pasangan saya kalau dia marah, apakah saya masih bisa menerima marahnya dia ketika dia marah, atau saya sudah tidak bisa menerima. Kalau kita dari awal sudah nggak bisa menerima cara marahnya dia, mending jangan diterusin. Ya. Daripada makan hati. Berarti harus dikat ya. Harus nikah. Jadi harus berani ngomong bahwa ya selesai gitu, daripada nanti kita hidup itu lama loh nanti. Iya. Iya, Ibadah yang makanya paling ibadah panjang. yang paling panjang, istilahnya persahabatan yang paling panjang yaitu pernikahan. Mengapa akhirnya setan itu paling benci sama pernikahan kan? Iya, karena ibadahnya panjang ya. Karena ibadahnya paling panjang. Kalau sedekah, sholat kan cuma sebentar tuh. Nah, gitu. Baik, kembali ke Bu Rosdiana. Bu Rosdiana, seberapa penting seorang perempuan, wanita atau ibu harus tegas ya, bisa dikatakan dalam rumah tangga apabila mereka mendapatkan kekerasan baik terselubung, verbal ataupun bahasa lainnya ya Bu ya. Mengingat mereka banyak mendapat kekerasan, mereka diam, tidak berani speak up. Katanya kesian anak-anak, mau pisah tapi kesian anak-anak, atau malu sama tetangga. Seberapa tegas sih Bu perempuan itu harus menjadi seorang ibu, istri dan lainnya? Sangat penting, Mbak. Ya. Jadi gini, saya kembali lagi, saya ngulang dulu, tambahkan keterangan dari Bu Fiona bahwa perlu perjanjian pranikah. Oh, perlu ya Bu ya? Perlu. Karena itu saya alami, Mbak. Saya kebetulan menikah sudah 35 tahun. Jadi kami melakukan perjanjian pernikahan. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak. Itu kami lakukan loh. Ini nyata loh, Mbak Dela ya. Jadi ada hal-hal yang di keluarga suami saya itu menurut dia itu tidak penting, tapi bagi saya penting. Contohnya Bu apa? Contohnya begini. Suami tidak diperkenankan memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan istri. Dan itu sampai sekarang masih kami taatin. Yang kedua, suami atau istri tidak boleh mudah-mudah mengadukan persoalan rumah tangganya ke kedua belah pihak. Oke. Ya, karena menurut kami itu adalah rahasia kita. Ketika kita seorang istri atau seorang suami berbicara tentang isi rumah tangganya ke dalam kedua belah pihak, itu menurut saya aib. Karena ngapa tidak boleh diceritakan? Takutnya nanti kita terpengaruh dari masukan-masukan yang ada, yang mestinya tidak perlu kita dengar, karena ini adalah hubungan kedua belah pihak rumah tangga yang harus kokoh gitu. Maka dari itu harus ada perjanjian pranikah dan harus benar-benar ditaatin itu, Mbak Dela, karena saya menjalin. Kedua, itu kami tidak boleh
ketika kami tidak punya apa-apa di rumah, suami saya tidak boleh datang ke rumah mertua saya untuk makan. Oh gitu. Gitu. Karena kami dulu dekat rumahnya antara mertua saya dengan rumah kami. Dan sampai saat ini suami saya tidak pernah melakukan, dan alhamdulillah itu masih kami Dijaga ya, taatin, Bu, ya? dijaga. Jadi perjanjian pranikah itu penting. Dan seberapa penting kemandirian, seberapa ketegasan, menurut saya setiap tindakan yang tidak enak yang dilakukan oleh suami itu perlu kita aksikan. Tapi tidak boleh frontal ya Mbak Dela ya. Jadi kita perlu bicarakan baik-baik. Oh Pak, jangan begitu Pak. Itu tadi aku tuh udah enak nih dengarnya Pak. Sebaiknya jangan begitu. Ada bahasa yang lebih baik untuk diucapkan. Gitu. Itu ini pengalaman saya ya, Mbak. Dan sampai sekarang anak saya pun walaupun sudah besar, ketika dia ini contoh etika, ada etikanya nih, Mbak. Ketika anak saya memberikan sesuatu ke tangan kiri, itu langsung dia minta maaf ya mah, ini tadi tangan kiri gitu. Karena ini selalu saya tegur ketika anak saya berbuat salah, meskipun sekecil apapun. Begitu pula dengan kekerasan yang terselubung ini. Jadi ketika kita tidak merasa nyaman dan kata-kata itu sangat mengganggu kita, boleh dong kita beraksi, boleh kita. Karena jadi ketegasan itu akan membentengi diri kita untuk mendapatkan kejahatan baik yang secara fisik maupun secara verbal. Begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tadi mengataskan anak tadi, Bu? Oh, kasihan anak-anak kalau nggak ada bapaknya, kasihan nanti kalau dipisahkan. Nah, itu seperti apa juga nih, Bu? Menurut saya itu adalah finalnya, Mbak. Ya. Jadi kita tempuh dulu dengan cara-cara yang lebih baik, persuasif gitu. Karena tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan. Tapi ketika harga diri kita sudah diinjak-injak, kita merasa tidak dibutuhkan, terus kita tuh merasa peran kita tuh sudah tidak ada lagi di situ gitu. Perlu dong kita bertindak gitu. Perlu kita bertindak karena yang membuat bahagia kita tuh adalah diri kita sendiri. Bahagia itu diciptakan, Mbak Dela. Walaupun sebenarnya kita menikah itu mencari kebahagiaan kedua belah. Betul. Dan perlu kita harus garis bawahi bahwa berumah tangga itu mencari ridho Allah. Betul. Dan itu ibadah. Hendaknya ini akan menjadi dasar bagi semua pasangan untuk melanjutkan dan untuk menghindari bentur-benturan. Karena Mbak, kita ini kan dengan saudara aja suka bertengkar, Mbak. Apalagi suami yang dipertemukan umur 25 tahun, ada yang 21 tahun. Jadi wajar aja bila ada stirring kata orang Palembang itu menurut saya wajar saja. Selama itu masih bisa kita lakukan gitu ya, Mbak. Begitu. Bu Rosdiana, kalau tadi janjian pranikah itu kan biasanya orang berbicara mengenai harta ya. Kalau seandainya terjadi apa-apa, ini tetap punya saya. Ternyata prinsip-prinsip kecil-kecil yang tadi juga bisa dimasukkan dalam janji pranikah tersebut ya, Bu ya? Iya, perlu sekali gitu. Karena ini tapi kita juga harus sepakatin ya, Mbak. Apapun keadaan tidak boleh dilanggar gitu. Dan ini kami lakukan gitu. Bagi kami harta itu nomor 2, Mbak. Karena kalau kita tahu agama ya, Mbak. Apa sih sebenarnya harta itu? Demi suatu kebahagiaan gitu ya. Itu kalau menurut saya. Tapi ada juga orang yang berpandangan bahwa ini harus nama saya gitu, atas nama saya. Kalau saya nggak begitu, Mbak. Alhamdulillah ya, karena bagi kita, mari kita bersama-sama untuk mencarinya gitu ya. Walaupun atas nama bersama, kalau beli dalam sebuah pernikahan tetap gondong gini ya, Bu ya? Iya tetap, karena itu bukan masalah perasaan, Mbak. Kalau sudah gondong itu sudah bicara hukum kita. Betul. Baik, kita ke Bu Fiona. Kalau Bu Fiona sendiri, seberapa tegas Ibu Fiona bisa dikatakan, misalnya tadi sempat saya bicara mengatakan masih mengataskan nama anak ya, Bu ya. Banyak mereka mendapatkan kekerasan dari suami, tapi karena nggak tega sama anak gitu. Kalau dari Bu Fiona sendiri seperti apa? Nah, itu kan berarti kan ada ketakutan yang berlebihan ya kan. Kadang-kadang mereka takut speak up juga tadi ya, termasuk tanda-tanda KDRT itu ketakutan berlebihan terhadap pasangan karena interaksinya yang kurang, yang mereka akan dapatnya nanti mereka takut gitu ya, nanti ada kekerasan yang fisik dan segala macam gitu kan. Nah, tapi mereka nggak sadar bahwa terus menikah dengan orang yang toksik itu akan lebih menyakitkan anak-anak sebenarnya daripada mereka pisah tapi anak-anak bisa dibesarkan bersama kok tetap. Jadi tetap makanya perlu pendampingan yang seperti itu, perlu kita mencari orang yang mengerti seperti apa permasalahannya dan mencari solusinya, bahwa
kita meskipun tidak bersama bisa kok tetap membersamai anak-anak tersebut. Nggak perlu takut ya, Nggak Bu ya? perlu takut. Jadi tetap kok mereka tetap bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan ibu yang lengkap tanpa harus ayah ibunya satu atap. Banyak yang seperti itu. Karena jatuhnya percuma ya dalam satu Ya. atap tapi hubungannya tidak baik. Iya, kalau nggak harmonis. sehat, nggak harmonis kan itu juga akan Berefek ya? Iya, mental anak juga kemakan lama-lama kan. Bagaimana mereka mau belajar dengan tenang kalau Iya. dengar ribut terus tiap hari? Betul. Bagaimana mereka mau berkarya? Ya kan, bagaimana mereka mau mengeksplor dirinya dia untuk keluar gitu kan, mengeluarkan minat bakatnya kalau tidak ada dukungan yang harmonis dari keluarga. Jadi kita perlu memberikan informasi dini ke anak-anak tuh bahwa ini kenyataannya yang harus mereka terima. Memang pahit di awal mungkin, tapi nanti dengan berjalannya waktu luka itu akan sembuh. Betul. Jadi kita kasih pendampingan bahwa, nah itu tadi perlunya support keluarga juga dari kedua belah pihak. Kalau memang sudah memutuskan untuk berpisah, bahwa di mediasi pun mungkin sudah tidak bisa lagi, berarti keputusannya ya udah, daripada Bisa. kita saling menzolimi satu sama lain semakin lama, lebih baik kita sudahi dengan baik-baik, ya kan, dengan baik-baik. Jadi kita masih bisa seperti saudara, masih bisa berkomunikasi tentang anak. Nah itu porsinya mungkin nanti dibagikan, ada pengadilan yang akan mengurusin itu, bahwa porsi bapaknya seberapa lama, porsi ibunya seberapa lama, kapan ketemunya, itu kan bisa lebih detail ya. Mungkin saya terusin untuk itu tadi, tanda-tanda KDRT tadi itu yang sulit untuk diketahui tadi, ya ketakutan berlebihan dengan suaminya akan menyebabkan sulit tidur, terus isolasi sosial tadi ya, Stres nggak jadi, bisa Bu, ya? kemana-mana, isolasi sosial. Nah dampak-dampaknya itu yang menyebabkan mungkin yang silent treatment yang Mbak Dila sebutkan tadi kan, masalah kesehatan mentalnya istri, penurunan harga diri dan kepercayaan diri. Makanya jadi lebih murung, lebih introvert kan. Terus kesulitan untuk berinteraksi sosial. Kenapa banyak yang sulit untuk speak up? Yaitu tadi, mereka jadinya murung, ini sendiri merasa dirinya bersalah karena ketemu sama yang NPD tadi. Kan dia cenderung flying victim. Iya. Ya kan? Jadi cenderung korban jadi merasa bersalah. Iya. Apa benar sih saya yang salah begitu kan. Nah jadi dia ditutup juga interaksi sosialnya sama suami, akhirnya itu tadi sakit kepala kronis, sakit GERD. perut kronis, GERD dan lain sebagainya. Terus ketergantungan sama suaminya jadinya. Jadi kalau tuh kan benar kan, kalau kamu sakit harus saya lagi kan, saya kembali ke saya kan, jadi kamu tuh nggak bisa hidup tanpa saya. Tuh akhirnya kayak gitu kan. Jadinya kita orang itu tergantung kepada si pelaku akhirnya tanpa mereka sadari. Jadi makanya kalau nanti kita bahas mengapa sulit ini dikenali. Tapi itu berbeda kalau mereka yang bisa dikatakan woman independent yang bekerja ya Bu ya. Nah, itu betul. Biasanya kalau perempuan bekerja tidak bisa dikatakan lemahnya beda sama lemahnya perempuan yang betul. sebagai ibu rumah tangga Betul. di rumah aja gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kembali ke Bu Fiona. Bu Fiona, di Rumah Cinta Alvin sendiri paling berat pernah mendampingi perempuan dengan kasus apa nih Bu? Untuk kekerasan ya Bu ya? Ya itu tadi yang ketemu sama NPD. Sama NPD itu dia merasa sakit tapi nggak bisa keluar. Oke. Ya. Tapi saya memang ketergantungan sama suami. Tapi sebenarnya dia masih bisa bela loh. Cinta ya Bu ya? Masih bisa ngebela. Tapi sebenarnya suami saya itu baik loh Mbak. Di mana baiknya saya bilang gitu kan. Jadi sebenarnya itu tadi dia kan semuanya itu kan gara-gara saya katanya. Nah Oke. kan dibalikin lagi Dia kan. menyalahkan diri ya. Saya bekerja itu gara-gara ngidupin kamu. Saya ini tuh gara-gara kamu. Semuanya tuh dibalikin, flying victim kan. Kalau kamu ini kan saya nggak perlu begini. Nah seperti itu. Jadi itu pinter banget kalau NPD itu membalikkan flying victimnya, itu luar biasa. Dan dia bisa bersandiwara
dengan baik sama keluarga. Di luar itu tebar-tebar pesona. Image-nya baik Image-nya ya Bu baik ya. sekali, tapi di dalam itu yang jadi korban hancur, hancur. Bahkan kita punya psikolog ternama di Indonesia yang ini pernah ketemu sama NPD, itu saja nyerah. Padahal dia seorang psikolog. Sampai dia mengeluarkan semua yang pernah dia pelajari selama ini segala Sulit macam. ya Bu ya. Sulit untuk keluar. Akhirnya ya udah, dia nggak bisa juga. Akhirnya ya ditinggalin. Emang NPD itu nggak bisa kalau kita teruskan. Harus NPD itu ditinggalkan. Udah, mending kita stop daripada nanti kita hancur sendiri. Nah, itulah tadi yang saya bilang, kalau mengapa kekerasan KDRT terselubung ini sulit dikenali dan ditangani, karena nggak ada bentuk fisiknya kan. Nggak ada tanda keluka, memar segala macam, nggak ada, karena kan mental yang dimakan kan. Terus ya itu tadi, kalau NPD kan banyak kan manipulasi, ya kan, pandai manipulasi. Kalau dia ngadu ke orang tuanya, enggak lama itu bohong, nggak ada cerita betul. yang seperti itu. Bisa-bisanya anak ibu aja ngomong kayak gitu, nah kan kayak gitu. Depan orang dia mesra gitu dengan pasangannya. Terus apa yang ini kalau di Indonesia norma sosial, kembali lagi pamali, ngomongin keluarga, istri rumah tangga, aib gitu. Aib, nggak boleh, haram hukumnya kamu ngomongin suami kamu keluar ya. Dosa Nah, itu kan gitu. dosa kalau istri yang membicarakan aib suami. Tapi bagaimana kalau berbeda posisi, suami yang membuka aib di mata keluarganya sendiri, bisa dikatakan keluarga orang tua dari suami. Biasanya minta backingan itu. Nah, itu seperti apa juga nih Bu? Nah, itu sebenarnya kan sama aja kan, dan sudah dikatakan bahwa suami itu adalah pakaiannya istri. Istri itu Betul. adalah pakaian suami. Harusnya prinsip itu kembali ditegakkan gitu ya, bahwa kalau emang nggak boleh ya nggak boleh. Kalau memang pokoknya gini, selagi itu urusan rumah tangga kita, betul kata Ibu Rosdiana tadi, kita selesaikan dulu. Kalau kita sudah nggak bisa menyelesaikan bersama berdua, baru kita libatkan orang tua. Sebenarnya kalau di dalam Islam bukan orang tua tapi saksi nikah. Ya, orang yang bisa Orang yang dipercaya, percaya. memberikan solusi. Memberikan solusi, entah itu guru, ulama, atau orang yang dipercayalah untuk kedua belah gitu, pihak. Gitu. Karena itu tadi yang saya bilang, norma sosial. Terus korban tuh biasanya malu untuk ngomong kan. Nanti kalau saya ngomongin suami saya, nanti dibilang suami saya gini. Nah, gitu kan. Terus itu tadi, atas nama cinta dan Atas nama keterikatan anak-anak, itu tadi kan, sebenarnya aku masih cinta sih, tapi kalau aku pisah, apa bisa aku hidup tanpa dia? Nggak bisa hidup tanpa dia, tapi nggak sanggup juga hidup sama-sama. Nah, itu kan sama-sama jadi kan. gitu ya. Jadi Bisakah aku hidup tanpa dia? Bisakah aku hidup tanpa dia? Gitu. berarti belum bisa dikatakan punya prinsip yang tegas ya Bu Fiona Jadi, ya. kalau sebaiknya, kalau kata saya tuh kita petakan dulu. Baik, kalau saya tuh ngomongin ke klien itu, ibu tolong buat dulu grafik minus sama plusnya. Masih banyakkah plusnya di rumah tangga ini, atau sudah banyak negatifnya? Kalau memang masih terlalu banyak mudaratnya, baiknya kita selesaikan saja ya, ketimbang kita buat dosa tiap hari, nggak baik juga gitu kan. Kalau di Alvin sendiri, pendampingan yang dilakukan untuk, bisa dikatakan klien ya Bu ya? Iya. Itu apa aja nih Bu? Siapa, mungkin Bu Rosdiana atau Bu Fiona? Kita pernah mendampingi kasus perceraian, kekerasan gitu ya. Tapi karena ini adalah orang masyarakat awam gitu Mbak ya, kita mungkin agak kesulitan. Tapi saya berusaha untuk menjadi pendamping yang netral gitu Mbak ya, sehingga kita tidak inginkan mereka ini bercerai selama mereka masih punya visi yang sama. Artinya mereka masih punya visi bagaimana kita bahagia bersama-sama gitu. Selama hal itu masih di itu ya, masih di ada keinginan oleh kedua belah pihak, kita sebaiknya menjadi pendamping yang netral. Artinya kita tidak memberatkan, tapi kita menyalahkan yang kalau memang dia salah, kita salahkan gitu Mbak. Dan pada waktu itu kita sudah melaporkan ke kepolisian masalah kekerasan. Dan tiba pada akhirnya kami ke sana dan mendampingi ingin bercerai, ternyata istrinya nggak mau gitu. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau? Saya udah jauh-jauh loh ke sini gitu. Maaf ya Bu, katanya. Saya masih ada sepetak karet yang bisa saya usahakan gitu. Dan saya masih pengen sama suami saya.
Karena saya juga lihat ekonomi orang tuanya Mbak Dela, sehingga ketika dia akan pulang ke orang tuanya, mungkin dia juga nggak bisa makan gitu. Menurut saya ini bukan suatu pilihan yang salah ya Mbak. Artinya masih ada tingkat kewarasan gitu. Tapi saya usahakan, saya bilang ke suaminya bahwa ini masih mau diteruskan nggak? Kamu jangan sampai melakukan ini lagi. Ada ancaman Mbak di situ Mbak, kita sertakan. Apabila kamu lakukan lagi ke istri kamu, maka siap akan mendampingi istri kamu sampai ke, bisa saja ke kepolisian, bisa saja kamu akan menjadi kasus perceraian gitu. Dan alhamdulillah kita pantau selama beberapa bulan Mbak Dela, dan bisa diselesaikan. Nah ini tadi kata Mbak Fiona, ada ikut campur daripada kedua orang tua gitu ya. Yang si orang tua laki-laki itu merasa bahwa anaknya ini benar gitu. Yang benar tuh anak aku, kau tuh yang salah gitu. Nah ini janganlah kita menjadi orang tua yang memberatkan seperti itu. Seharusnya jadi orang tua itu ketika seorang anak, ketika pasangan suami istri, anak kita khususnya yang sudah mengadukan permasalahannya ke kita, sebagai orang tua sebaiknya kita harus netral. Tidak boleh memberatkan. Bukan malah ikut benci gitu. istrinya ya Bu ya. Harusnya kita menjadi orang yang netral. Selama itu masih dilaporkan ke kita, artinya mereka masih punya niat baik untuk bersama gitu. Alangkah sayangnya kalau kita tiba-tiba orang tua tuh taunya anak kita udah di pengadilan gitu. Kan itu sudah sangat disayangkan juga kan Mbak. Memang sebaiknya kalau ada sinyal-sinyal ada anak kita yang melapor, kita harus juga pasangkan diri bahwa kita adalah orang yang netral. Tidak berat sebelah. Karena kata-kata kita orang tua tuh bisa menjadi racun loh Mbak Dela. Karena anak kita jadi akhirnya yang tadinya tidak terpikirnya, oh mama aku kan berpihak ke aku harus. Nah itu tidak boleh dilakukan. Jadi sebagai orang tua ketika kita menjadi mediasinya, sebaiknya kita menjadi orang yang netral. Baik, itu tadi penjelasan dari Bu Rosdiana. Karena lintas waktu kita ya Bu ya, ini sebenarnya nanti ada jilid berikutnya ya Bu Fiona ya. Ada tentang yang lainnya. Saya tambahi sedikit ya supaya ini. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk korban mungkin ya, ini pesan kita ya. Jadi sadarilah dulu, sadari apa yang terjadi kepada dirinya gitu ya. Kemudian baru mencari dukungan, cari dukungan orang-orang yang bisa memberikan dukungan, baik itu secara ilmu dan sebagainya. Terus dokumentasikan. Nah, sebagai untuk bahan bukti. Sebagai bukti. Karena kalau kita kan negara hukum ya, susah untuk tidak mungkin membuktikan. ada tidak bisa memproses tanpa bukti gitu. Kita bisa mungkin bukti chat, WA dan sebagainya, baru cari bantuan profesional, ya kan? Rencanakan untuk cari jalan keluar seperti apa. Karena kalau tidak seperti itu, actionnya muter aja terus, ya nggak akan selesai. Iya gitu. betul. Jadi kalau bagi lingkungan keluarga, mungkin teman atau masyarakat lebih peka dan peduli. Kalau kita punya teman tiba-tiba dari yang mungkin orangnya ceria jadi murung, jadi introvert, nah itu perlu ditanya kenapa. Jadilah mendengar yang baik tadi kata Bu Rosdiana tadi kan. Terus kasih kepercayaan ke korban itu untuk bercerita. Jangan sedikit-sedikit, kadang-kadang kita lu aja kali yang GR-an, suka menghakimin, belum lu aja kali yang parnoan. Dan kadang-kadang kita terlalu seperti itu ya. Nggak usah terlalu inilah sama suami itu kan. Kadang-kadang orang tuanya juga kalau suami keluar nggak usah terlalu dicurigai, nggak usah terlalu dicemburui dan sebagainya kan. Jadi boro-boro mau beri dukungan ya kan. Nah gitu. Sama itu tadi, edukasi diri. Ya cari ilmu lah. Cari pengetahuan yang lebih gitu kan. Terus baru bisa melaporkan ke kami. Bisa ke Alpin bisa, atau ya ke tempat lain juga bisa kan, ada kan yang dari pemerintah juga ada kan, LSM dan sebagainya ada. Baik, itu tadi penjelasan dari Bu Fiona. Bu Rosdiana mungkin bisa memberikan informasi juga tentang Alvin, mungkin alamatnya Bu, atau ada media sosial atau nomor teleponnya mungkin bisa dihubungin. Mungkin dari pendengar kita ingin sedikit berceritalah mungkin ke Alvin, silakan Bu. Oh iya. Jadi Alpin adalah aliansi Perempuan Peduli Indonesia itu Mbak, siap mendampingi yang membutuhkan tenaga kami. Bila perlu memang kami akan jemput bola
dan bagi kami adalah hal-hal yang sudah kita bahas itu menjadi PR buat kami. Dan bila ingin menghubungi kami, sekretariat kami ada di Kalidoni di perumahan Yuka gitu. Nanti kita akan pokoknya kalau merasa diri bahwa kita merasa tersakiti, jangan segan-segan untuk menghubungi kami gitu ya, Mbak. Baik. Mungkin nomor teleponnya yang bisa dihubungi? Alamatnya adalah di Jalan Pasundan, Lorong Yuka, Yuka 1 nomor 73 RT 39 RW 02 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Baik. Ya. Ada tambahan lagi Bu mungkin media sosialnya? Media sosialnya Facebook, nomor teleponnya yang bisa dihubungi adalah 08 11 71 04 165. Boleh diulangi Bu? 0811 71 04 165. Oke, itu tadi sudah berbicara. Sebenarnya masih harus waktu yang 1 jam Iya, lagi lah Bu ya betul. kira-kira ya untuk berbincang mengenai KDRT yang terselubung dalam rumah tangga. Tapi kita semua berharap bahwa kedepannya rumah tangga semua pendengar Pro 1 ini dalam keadaan baik-baik Baik-baik aja ya saja. Bu ya. Amin. Bu Rosdiana, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1 untuk siang hari ini. Bu Fiona Iya, juga sudah terima hadir kasih. bersama kami Pro 1. Iya, kita juga ada di IG kok Mbak. IG boleh, kita Bu, di-share, Bu. ada Alpin yang Palembang IG-nya apa Bu? Alpin Sumsel. Alpin Sumsel. Alpin Sumsel ya bisa. Ada IG-nya. Jadi kalau ada mau pengaduan dan segala macam bisa ke IG Alpin Sumsel double P ya. Facebook juga, Facebook juga Ya, kita ada. ada. Alpin ya. Alpin. Di Facebook juga ada. Jadi mari kita welcome banget kalau ada yang mau Minta pengaduan, pendampingan. minta pendampingan dan dari mulai hal yang ringan sampai yang berat, mungkin insya Allah kita bantu semampu Amin. kita. Semampu kita. Kalau mungkin kita masih kurang dan belum mampu, nanti kita akan up ke atas itu ya, siapa yang bisa berkompeten menanganinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosdiana, Ketua 2 Alvin Sumsel. Ini Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang sudah hadir bersama kami Bu Rosdiana. Terima kasih, Ibu Fiona juga Ketua Rumah Cinta Alvin, dan nanti insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang dengan tema-tema lainnya Bu ya. Baik, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Waalaikumsalam kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Baik, iya nanti ya. Dan bergerak telah tadi bersama Ketua 2 Alvin Sumsel Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga, ada Ibu Rosdiana, dan Ketua Rumah Cinta Alvin ada Ibu Fiona Suaibatul ya untuk hari ini tentang KDRT yang terselubung dalam rumah tangga. Untuk Anda yang mungkin belum sempat menonton atau juga mendengarkan siaran kami, bisa saksikan ulang melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI di Palembang siang ini bersama saya Dela Wawi.